Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Rangga Almahendra, serta Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kresna Ristianto. Saya adalah mahasiswa MMFVB UGM Kampus Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami akan mempresentasikan hasil penelitian tesis kami yang berjudul Analisis Turnaround Strategy di PT Angkasa Pura I. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID di tahun 2019, di mana pandemi COVID di tahun 2019 memberikan dampak penurunan mobilitas serta trafik penumpang, baik itu global maupun di Indonesia. Berdasarkan data dari IATA menyebutkan bahwasanya trafik di Indonesia mengalami penurunan sebesar 49%. Dan berdasarkan data di PT Angkasa Pura I, penurunan trafik atas dampak pandemi COVID ini telah mengakibatkan tekanan tersendiri terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bahkan di tahun 2020, PT Angkasa Pura I mengalami rugi sebesar 2,3 triliun dan di tahun 2021 mengalami rugi sebesar 3,2 triliun. Hal ini mengakibatkan tekanan tersendiri pula terhadap rasio likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, manajemen PT Angkasa Pura I telah mengambil beberapa langkah aksi korporasi melalui turnaround strategy. Turnaround strategi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I diimplementasikan melalui program transformasi perusahaan, di mana program transformasi perusahaan ini memiliki 4 pilar utama. Pilar yang pertama adalah business turnaround, kemudian pilar yang kedua adalah organization and culture, pilar yang ketiga adalah financial restructuring, dan yang terakhir adalah digitalization. Di mana 4 pilar ini nantinya akan mendukung target strategis perusahaan maupun target operasional perusahaan yang telah dicanangkan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk mendukung kesuksesan turnaround strategi, diperlukan analisis turnaround strategi guna memastikan kesuksesan turnaround strategi yang telah dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura I. Kemudian, pertanyaan dan tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana prioritas critical success factors untuk proses turnaround strategi di PT Angkasa Pura I. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh strategic levers ataupun operational levers, serta kesesuaian terhadap target indikator strategis dan operasional di PT Angkasa Pura I berdasarkan kerangka kerja Integrated Canvas on Turnaround Strategy. Dan yang terakhir adalah bagaimana usulan kerangka kerja kesuksesan implementasi turnaround strategi yang dapat digunakan sebagai acuan implementasi program Surpa ke depan. Kemudian dari pertanyaan penelitian ini, kami dapat memiliki tujuan penelitian, yaitu yang pertama adalah untuk menentukan prioritas-prioritas critical success factors kepada PT Angkasa Pura I, kemudian bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategik dan operational levers berdasarkan framework ICT atau Integrated Canvas on Turnaround Strategy, serta yang terakhir adalah merancang kerangka kerja kesuksesan implementasi turnaround strategi untuk perusahaan. Adapun metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama dari si tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memprioritasi critical success factors. Kemudian tahapan yang kedua adalah menganalisis pengaruh strategic levers dan operational levers. Dan yang ketiga adalah melakukan perancangan usulan kerangka kerja. Metode penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, di mana data primer kami peroleh melalui proses wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap responden, serta untuk data sekunder kami menggunakan data dari laporan manajemen ataupun laporan keberlanjutan perusahaan. Untuk kuesioner, kami memiliki 3 kuesioner yang kita bagikan kepada seluruh responden yang ada di PT Angkasa Pura I, baik itu responden ahli, dari konsultan, ataupun karyawan dari PT Angkasa Pura I. Kemudian dari si framework sendiri, kami menggunakan framework Integrated Canvas on Turnaround Strategy, di mana pada framework ini terbagi menjadi 4 fase yang akan kami gunakan untuk menganalisis pengaruh strategic levers dan operational levers di PT Angkasa Pura I. Untuk profil responden sendiri, ada beberapa responden yang kami gunakan, baik itu responden ahli dari McKinsey & Company, kemudian responden ahli dari PT Angkasa Pura I, serta beberapa responden yang kami gunakan untuk proses wawancara, yaitu dari level VP maupun senior manager.
Tahap pertama adalah identifikasi faktor sukses turnaround strategi, di mana pada identifikasi faktor sukses ini kami telah berhasil mengidentifikasikan 30 faktor. 30 faktor ini kemudian dilakukan evaluasi pendahuluan oleh responden expert, yang mana responden expert ini akan kami berikan kesempatan untuk bisa melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang telah kami identifikasi. Kemudian setelah itu kami melakukan validasi faktor, di mana validasi faktor ini kami lakukan uji reliabilitas. Dan berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh bahwasannya eh, faktor-faktor yang ada telah reliable dan bisa dilakukan penyebaran terhadap 75 responden. Dan berdasarkan dari hasil 75 responden, kami melakukan uji confirmatory factor analysis, yaitu menguji validitas indikator melalui uji KMO dan Bartlett's test. Dari hasil ini, kami telah memperoleh 5 kali iterasi, di mana dari hasil 5 iterasi tersebut terdapat 9 indikator yang dianggap tidak valid untuk menunjang kesuksesan turnaround strategi. Kemudian dari hasil 5 iterasi tersebut menghasilkan 4 faktor utama yang kita beri nama komitmen transformasi, budaya organisasi, manajemen konsultan, dan yang terakhir adalah transformasi bisnis. Dari faktor-faktor ini, kemudian akan kita lanjutkan kepada proses yang berikutnya, yaitu adalah prioritasi faktor sukses turnaround strategi. Tahap selanjutnya adalah prioritasi faktor sukses turnaround strategi, di mana prioritasi faktor sukses turnaround strategi kami melakukan proses menggunakan metode AHP, Analytical Hierarchy Process, yang mana pada proses ini kami melakukan penyebaran kuesioner kepada responden ahli, yaitu level VP dan level Senior Manager di PT Angkasa Pura I. Berdasarkan hasil indeks konsistensi, diperoleh bahwasannya penilaian para expert ini dinilai valid dan konsisten. Kemudian kita juga melakukan perhitungan bobot akumulasi faktors. Jadi berdasarkan hasil perhitungan bobot diperoleh komitmen transformasi. Ini merupakan salah satu faktor yang paling signifikan dengan proporsi 41% untuk mendukung kesuksesan turnaround strategi. Kemudian setelah itu kita juga lakukan perhitungan bobot indikator. Berdasarkan hasil perhitungan bobot indikator, diperoleh 10 indikator teratas berdasarkan hasil Pareto, yaitu yang pertama adalah kompetensi dari steering komite, kemudian layanan dan konsultasi yang diterima dari konsultan, dan seterusnya sampai menghubungkan sistem insentif terhadap hasil performa kinerja turnaround strategi. Nah, 10 faktor ini merupakan 10 faktor yang menjadi prioritas teratas hasil penilaian dari analytical hierarchy proses yang dilakukan oleh para responden expert. Pada tahap kedua, kami melakukan analisis pengaruh strategic levers dan operational levers, di mana pada tahap ini kami telah melakukan wawancara dengan beberapa responden, baik itu di level Vice President, level Senior Manager, ataupun level experts yang ada di PT Angkasa Pura I, di mana berdasarkan hasil wawancara, diperoleh mapping ataupun pemetaan strategik dan operational levers yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura I dalam proses turnaround strategi. Proses pemetaan ini kami bagi menjadi 4 pilar, di mana per masing-masing pilar ini memiliki inisiatif-inisiatif strategis yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura I. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, ternyata hasil inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura I memberikan dampak yang positif. Intervensi strategis maupun operasional memberikan dampak yang luar biasa terhadap perbaikan keuangan perusahaan serta perbaikan operasional pada peningkatan trafik penumpang. Terlihat bahwasannya pada tahun 2022, total penghematan biaya operasional ini telah mencapai 1,4 triliun dan efisiensi cost per passenger ini yang semula 120.000 sekarang sudah mencapai 80.000 atau memiliki efisiensi sebesar 33%. Serta tercatat laba bersih pada kuartal 3 tahun 2023 ini sudah mencapai angka 800 miliar. Hal ini membuktikan bahwasanya
inisiatif-inisiatif strategis yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I melalui strategic levers ataupun operational levers yang terbagi dari 4 pilar tersebut yang pada kesempatan sebelumnya sudah kami sampaikan. Ini memberikan dampak yang positif kepada PT Angkasa Pura I. Nah, kemudian hasil eh, penelitian yang ketiga, tahapan ketiga, yaitu melakukan perancangan usulan kerangka kerja. Perancangan usulan kerangka kerja ini disusun berdasarkan hubungan antar faktor. Faktor kunci pendukung keberhasilan turnaround strategi pada masing-masing fase sesuai dengan framework Integrated Canvas on Turnaround Strategy. Jadi ada 4 fase, fase decline, realization and awareness, kemudian fase intervention, dan fase performance. Kemudian faktor-faktor kunci tersebut kami masukkan ke dalam kerangka kerja per masing-masing fase, di mana kami mengusulkan kompetensi steering komite dan komunikasi dan transparansi ini merupakan dua faktor kunci yang diperlukan pada seluruh fase. Sedangkan kerjasama tim ataupun pelatihan dan pendidikan ini merupakan faktor-faktor kunci yang nantinya akan mendukung secara khusus pada strategic levers ataupun implementasi operational levers di PT Angkasa Pura I. Nah, kemudian dapat kami simpulkan bahwasannya faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan turnaround strategi ada 10 sesuai dengan prinsip Pareto. Yang pertama adalah kompetensi steering komite, layanan dan konsultasi yang diterima oleh perusahaan, penetapan target tinggi dari si perusahaan, menjaga komunikasi yang terbuka, sampai dengan menghubungkan sistem insentif yang ada di perusahaan. Dan yang kedua adalah dari si strategic ataupun operational levers yang telah dilaksanakan pada fase intervention oleh PT Angkasa Pura I, ini ternyata telah mendukung pencapaian target korporat PT Angkasa Pura I, ditandai dengan adanya perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, dari sisi kerangka kerja keberhasilan perusahaan, kerangka kerja keberhasilan turnaround strategi, dapat dilihat bahwasanya hubungan antar faktor kunci yang telah kami assess pada tahap sebelumnya ini telah kita masukkan dan telah kita gambarkan ke dalam satu kerangka kerja yang nantinya akan bisa digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kesuksesan turnaround strategi di kemudian hari. Kemudian saran yang dapat kami sampaikan kepada PT Angkasa Pura I, yang pertama adalah PT Angkasa Pura I akan sebaiknya melakukan penunjukan konsultan pendamping yang sesuai dengan ekspertisnya, di mana konsultan ini akan membantu pada proses 4 pilar sesuai dengan ekspertisnya. Yang pertama adalah revenue growth, organization and culture, financial restructuring, dan digitalization. Dan yang berikutnya PT Angkasa Pura I khususnya pada manajemen diharapkan lebih aktif dan transparan. Jadi aktif dan transparan dalam mengkomunikasikan inisiatif-inisiatif strategis kepada kantor cabang masing-masing bandara di PT Angkasa Pura I, sehingga nantinya keberhasilan turnaround strategi ini bisa jauh lebih baik dan memiliki probabilitas yang tinggi. Serta PT Angkasa Pura I sendiri diharapkan mampu akan mengaitkan peningkatan kinerja perusahaan dengan insentif yang diterima oleh karyawannya, sehingga bisa meningkatkan motivasi kerja dari sisi para karyawan. Demikian, Bapak Ibu sekalian, presentasi tesis yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.